Alamin. Tafsir An-Nisa ayat 96 Pak. Pahala yang besar adalah kedudukan yang tinggi di surga dari Allah secara khusus bagi hamba-hambanya yang berjihad di jalannya. Terus di sini kalau berjihad itu berarti kan membela. Misalkan dalam suatu negara itu ada permasalahan atau sedang bergejolak, terus warganya itu akhirnya pindah, itu namanya mencari suaka itu. Nah itu kedudukannya terus bagaimana itu Pak? Kedudukan dalam bernegara dan beragama. Iya. Karena pindah. Lah pindahnya itu termasuk hitung hijrah apa tidak itu Pak? Begitu. Terus yang tadi saya terkesan yang disampaikan Pak Menko yang seperti ibuku, yang di lingkungan itu sering-seringnya itu wajahnya ini seperti ibuku. Misalkan ini jodohnya, ketemu jodohnya, wah kok wajahnya mirip ibuku gitu, berarti itu hukumnya termasuk tadi apa enggak Pak? Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya tadi seperti ibu itu yang bicara soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di Al-Quran dinyatakan bahwa orang yang berperang atau berjihad di jalan Allah kemudian syahid, Allah menyatakan bahwa dia tidak mati tetapi dia hidup. Nah, yang dimaksud hidup di sini, apakah dia hidup dengan jasad dan rohnya, ataukah rohnya saja? Dan di mana mereka itu tinggal atau dalam kehidupan mereka itu bagaimana? Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu, Bu Mutia. Itu ada dua macam, ya. So, yang terjadi sama ini suaka itu ditempuh oleh orang-orang yang merasa berlawanan politik, ya, berlawanan politik, bukan dalam rangka berhijrah untuk meninggalkan negaranya karena negaranya ini negara yang mukmin yang memerangi orang-orang yang kafir dan orang munafik, ya. Kita dengar selama ini suaka seperti itu. Jadi misalnya dulu gerakan Aceh Merdeka, GAM, ya, itu suaka politik Austria, misalnya, ya, itu bukan hijrah untuk melawan apa karena negara Muslim, tapi karena politik. Itu bukan berarti hijrah yang disebut dalam Quran ini. Dalam Quran ini hijrah meninggalkan tempat yang penuh kezaliman terhadap agama Allah. Jadi penduduknya itu negara itu zalim pada Allah, ya, memerangi Islam, memerangi agama Allah, maka dia berhijrah. Itu yang disebut dengan mujahidin tadi itu, yang dia akan memperoleh balasan yang luar biasa. Ya, beda, ya, gitu, beda. Kemudian yang kedua tadi itu jihad. Jadi kalau belum menandatangani, belum akad nikah, belum ijab kabul, maka tidak apa-apa. Misalnya sedang pacaran, wah rambutmu kok seperti rambut ibuku, ya, wajahmu seperti ibuku, ya, boleh, tidak apa-apa. Selama belum nikah dalam tali ijab kabul, ya. Tapi setelah ijab kabul, maka dia karena kafar 2 bulan puasa berturut-turut, itu, ya. Walau aku tuh menyukai bisa yang wata, pak yang walau kalah surun atau buida, saya terangkan yang hidup itu ruhnya hidup, ya. Itu yang dimaksud walau yang menyukai yang wata, pak yang walau kalah surun, orang-orang yang mati itu jangan dianggap mati, itu hidup kembali. Ruhnya itu bisa kemana-mana kalau dia ruhnya orang yang bertakwa, orang beriman. Allah punya hak yang penuh untuk memberikan balasan yang setimpal pada itu. Jadi di alam kubur itu bisa surga, bisa neraka merasakan gitu, ya. Maka orang meninggal itu adalah kiamat kecil
Karena orang-orang meninggal di alam kubur itu ada dua macam. Ada yang tersiksa karena dia bermaksiat pada Allah, ada yang rahmat tadi itu, rahmat Allah sejak meninggal dia sudah dilindungi dengan rahmat Allah, meninggalnya nyaman, enak, halus, kayak orang tidur ya, dan dia selalu dapat kenikmatan luar biasa ya. Di alam barzah itu mau berapa ribu tahun tidak masalah karena dia merasa nyaman ya. Kasus ini seperti terjadi ketika di Kahfi, 7 pemuda Kahfi itu kan coba 310 tahun. Apa ada orang hidup 310 tahun itu, gitu. Tapi dia mimpi terus indah nyaman gitu. Setelah raja ganti baru dia dibangun Allah. Bahkan anjingnya yang begitu pun juga 310 tahun tidak meninggal. Itu karena Allah, rahmat Allah. Karena Allah innama amru saya ayakulahu kun mayakun. Kalau Allah berkehendak bisa seperti itu ya. Maka mari kita kumpulkan amal sebanyak mungkin ya, Bapak Ibu sekalian. Mumpung kita sehat, bisa ke masjid, bisa bermajelis agar pahala kita tuh berlebih ya, agar kita menjadi umat yang betul-betul punya amal yang berlebih sehingga dia meninggal semuanya adalah husnul khatimah. Allahumma amin ya. Itu ya, ruhnya yang hidup ya. Ya dari tengah atau dari tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang denda lalu kifaroh. Jadi di dalam Islam itu banyak yang mungkin berpikirnya rumit seperti itu. Tapi ada yang kecil-kecil dilakukan. Misalkan puasa bolong lalu di sahur dibayar atau dendanya juga dibayar setelah Ramadan. Nah, itu hukum Al-Quran yang mana tidak ada penegakan, siapapun tidak berani menegakkan. Sementara hukum Al-Quran yang kita yakini akan berakibat kepada kehidupan kekal setelah meninggal, ini kifaroh ini pasti dipertanyakan keyakinan kita. Maksudnya itu seseorang bisa melakukan pembayaran yang ringan-ringan, tapi ketika mendengar hukum Al-Quran yang sama juga yang berkaitan dengan hukuman berat, misalkan mencuri, potong tangan, itu langsung berbondong-bondong Islam itu radikal, ekstrim gitu. Sementara sepotong-sepotong misalkan puasa takut maka membayar gitu. Zakat takut maka membayar gitu. Artinya itu juga hukum Islam kan ya. Tapi bagaimana menanamkan untuk diri sendiri maupun anak maupun setiap orang, yang mana hukum Al-Quran, hukum Islam ini bukan hanya yang kecil-kecil hingga yang berat, itu sebenarnya adalah perintah kafah, dan itu justru berefek kepada kehidupan yang kekal. Tapi penegakannya sama sekali orang tidak bisa, kecuali di kayak Aceh yang menegakkan syariat. Sementara di luar Aceh kayak di kita di Jawa itu penegakannya ya semaunya saja atau yang ringan-ringan saja. Bagaimana memotivasi diri, terus kemudian keluarga agar ikut hukum Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya apa nih? Gong. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang 100. Ayat yang 100 itu. Ciri-ciri negara Muslim dan negara syirik. Cirinya bagaimana? Negara? Ciri-ciri negara yang musyrik dan negara yang Islam. Tuh, ini ayat 100. Yang kedua, orang-orang Indonesia, orang Islam, jihad itu hukumnya bagaimana? Saya itu terhadap jihad bagaimana hukumnya? Yang ketiga, umum. Saya melihat
prosesi pemakaman Pakubuwono itu syariah atau musyrik? Kita lihat itu. Jadi mohon penjelasan, pemakaman seperti itu musyrik atau syariah? Ya, nanti kalau kita kan bisa meniru kalau itu mau syariah, kalau itu musyrik kan kita tinggalkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk agar dimulai dari yang Indonesia itu kan Nabi sudah bersabda ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri untuk berbuat baik dan juga untuk mengamalkan hal yang diamalkan Nabi. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau dapat syafaat itu cuma itu ibda binafsi. Artinya terus kita ini punya istri, punya anak, punya ini kita bisa aja untuk ibda binafsi, untuk beribadah sesuai dengan sunnah Rasul. Maka apa kata Rasul? Taraktu fikum amroni wa qali manasabihima. Ya, lihatlah apa yang kau amalkan dengan dua pusaka ini, Quran dan hadis. Ya, gua akan selamat dan gua akan kumpul padaku nanti di hari kiamat. Dan kalau sudah dikatakan begitu, tapi kita nggak akan sunnah-sunnah, maka kita akan jauh. Apalagi tidak yang meninggalkan, menyelisih sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ya, banyak kan warga kita nih menyelisih sunnah-sunnah Nabi, banyak belum? Banyak kan? Ya, banyak sekali ya. Misalnya sekarang pesanan orang nikah itu pasti sekarang standing party, lo nggak tahu kan Pak Ruisyul itu di Tuntang itu baik kursi apa enggak itu standing party gitu. Ya saya nggak sana, tapi saya ke rumahnya itu ada kursi lengkap, makan dengan tangan kanan dan juga duduk. Saya dengan Pak Toyi, Pak Wandi, ya kemarin Mas Anto itu alhamdulillah matur saya Allah berkasih Paknya. Tapi saya nggak tahu apakah ada tempat duduk. Itu sunnah Nabi. Jangan makan dengan berdiri, itu setan. Jangan makan dengan tangan kiri, itu setan. Kan? Coba orang-orang pakai jilbab di pesta itu, ya ibu perhatikan, Pak jilbab rapi makan tangan kiri sambil ngobrol, kalau itu nggak boleh. Duduk yang bagus, berdoa tangan kanan. Jangan ngobrol ketika makan, jangan diskusi gitu. Itu salah satu sunnah kecil saja itu. Jadi tidak bisa ikuti sunnah-sunnah Nabi. Kecil kalau banyak lebih besar apa enggak? Kecil banyak besar. Ya jadi besar. Dosa pahalanya hilang, ya. Itu bagus itu pertanyaannya Ustaz Catur itu. Ya, jadi itu biasa orang. Mulai itu surat akhir Bismillahirrahmanirrahim jalan lalu ku anfusakum wa ahlikum nar wa kuntum yasyaratu nuwalikatu hilatu syaruan yahmunawah. Dan jadi ejaklah orang-orang beriman, jauhkan dirimu dan kamu dari ahli neraka. Ya kalau surah-surah itu dilanggar neraka, ya lama-lama neraka. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi Pak Kiai Matuti pertanyaan senang-senang lidah gitu. Saya terus terang nggak melihat pemakaman Pakubuwono ya. Mungkin ada yang cerita gimana itu saya nggak tahu. Cuma secara umum saya katakan saya juga orang Keraton. Saya juga orang Keraton tapi Jogja. Keraton Jogja itu dengan Solo itu sama sebenarnya. Hanya dulu oleh Mojopahit dipisah jadi dua, Solo dan juga Jogja. Solo Jogja juga dua, ada Pakubuwono, ada Mangkurat itu di Solo. Jogja juga ada dua, Pakualaman dan Pakubuwono. Saya bagian dari Pakubuwono. Di Jogja itu Keraton Jogja yang saya juga bagian dari Keraton Jogja itu banyak abangannya daripada Islamnya. Saya nggak mau sebutkan, banyak yang abangan. Abangan apa Pak? Abangan itu apa ya? Islam KTP. Ya. Itu Keraton itu Solo apalagi lebih parah lagi. Sana ada yang nggone Mbah Slamet soalnya sana.
Bahwa di sini orang beriman bertakwa, dakwahnya tiap pagi yang baca biasanya terus ya dakwah. Ya, tapi berhala yang disuruh itu berhala yang dipuja-puja gitu, ya. Berhala itu nggak boleh. Nah di Jogja sama, ya. Ada arsa, ada apa, ada pretek diputeri masuk, itu juga orang-orang abangan, ya. Nah kami alhamdulillah bisa beristirahat, tidak ikut yang seperti itu, ya. Meskipun kami juga warga Keraton nggak mau seperti itu. Jadi saya pikir itu musyrik, ya. Model pemakaman yang di Jogja yang saya tahu itu musyrik, nggak tahu yang Pakuwono saya nggak melihat soalnya. Saya yakin semua Bapak Ibu paham gitu lah cara model apa itu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, negara kita ini negara non Islam. Jadi jihad kita ya jihad untuk diri kita dan untuk kaum kita saja, gitu. Untuk kaum muslim agar dia tidak kufur, tidak masuk kepada Allah, itu kita berjihad itu gitu. Kalau kita negara muslim lain lagi, ya lagi, ya. Setelah di Mekah sudah lain dengan kita. Hukum Islam berlaku di sana. Gitu. Terus tadi yang ketiga apa ya? Yang ketiga apa ya? Hah? Pertanyaan Pak Kiai itu Pak, nomor ketiga apa ya? Negara syirik. Hah? Negara syirik dan Islam. Negara syirik. Negara kafir dan negara Islam, negara Islam itu negara yang seperti Islam Mekah lah. Islam Mekah itu wanita bonceng suaminya sah halal tuh melangkah nggak boleh. Itu salah satu ciri Islam, ya. Kalau dia nyopet nyolong langsung di zaman Jumat langsung disiksa, diazab, itu sudah selesai. Itu ciri negara Islam itu. Meskipun Islam di Mekah kan, tapi kita enggak. Copet, serangan, cekel, ya bagai penjara, disidang macam-macam. Kita enggak gitu. Itu cara satunya seperti itu, ya. Jihadnya tentu kita jihad untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita sendiri dan saudara kita. Ini kan termasuk jihad. Bapak Ibu datang tuh jihad apa enggak? Jihad meninggalkan rasa kantuk, meninggalkan rasa ogah, itu jihad. Dan jihad sekarang tidak lebih berat di antara godaan dunia yang begitu megah dan begitu gemerlap, begitu menarik penamanya itu rasa-rasanya pilih rungo dolar daripada ngaji. Tapi Bapak Ibu ini termasuk mujahidah, ya. Insya Allah nanti termasuk yang disebutkan dalam Al-Baqarah itu, wa yalu fiha bi awata ba'ahi wa atas huruf, tidak akan mati Bapak Ibu ketika meninggal wafat, akan hidup kembali Allah. Amin. Semoga kita semua khusus Allah. Amin. Bila ini wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa 92 ini perlunya pendalaman, Pak. Misalnya pengelompokan diat dengan dam atau pelanggaran yang tadi puasa 2 bulan. Ini kan jarang atau tidak dilakukan, Ismail. Hukum-hukum seperti ini kan jarang sekali dilakukan, maksudnya. Kita belum pernah mendengar saya puasa dalam rangka membayar puasa 2 bulan itu berturut-turut. Kan belum pernah mendengar itu. Kalau puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud itu sering mendengar dari amalan membayar puasa 2 bulan ini kan jarang sekali. Iya. Sebagaimana Departemen Agama sendiri kan tidak menegakkan hukum-hukum seperti ini. Ya, satu hal yang perlu dipahami bahwa banyak orang mengaku dirinya Islam tapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Maka perlunya kita belajar tadabbur dan tafsir seperti ini penting. Betul nggak Pak Kiai? Kita belajar. Saya sendiri baru tahu kalau ternyata tidak bisa memberikan budak itu harus membayar diat dan juga harus puasa 2 bulan, ya. Kalau yang mujadalah sama yang amal itu udah paham. Jadi orang yang paham berarti dia akan berstandar pada sifat-sifat Rasul, ya, baik takriyah, amaliyah dan juga lisaniyah, itu ikuti Rasul. Dan mari kita perdalam, kita sebarkan hal seperti ini kepada saudara kita. Hati-hati jangan
membunuh, jangan menyamakan istri sama ibunya setelah nikah, itu hati-hati itu ya pendalamannya itu Pak. Kita harus sama-sama untuk mempublikasikan ya, mendakwahkan hal ini. Maka itu ya Pak. Monggo Pak. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah Ungaran Barat yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu. Barusan kita dengarkan kajian dari Pak Haji Umar Asyid, tafsir Al-Quran. Marilah kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.